I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Psikologi perkembangan pada anak usia dini. Hai guys, my name is Nana Apriska, NIM 2215471066 dari kelas reguler 2 tingkat 1 D3 Kebidanan Metro. Jadi yang pertama kita akan membahas apa itu anak usia dini. Yang dimaksud anak usia dini atau anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah atau kindergarten, sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak dan kelompok anak bermain atau playgroup. Anak usia dini sering disebut sebagai golden age. Hal ini karena pada masa ini pondasi otak manusia sedang dibangun. Pondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang kuat dan tahan lama. Perkembangan anak pada tahap prasekolah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu anak usia 2-3 tahun dan usia 4-6 tahun. Selanjutnya, perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan bahasa, dan yang ketiga, perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, kita membahas perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak usia dini berfokus pada perkembangan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya anak bergerak, seperti melompat dan berlarian, terutama di usia 4-5 tahun. Sementara motorik halus berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan fisik yang lebih melibatkan otot kecil dan koordinasi pada mata dan tangan. Misalnya melipat dan merobek kertas, mengupas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Periode kritis dalam perkembangan kemampuan bahasa terjadi sejak bayi baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. Kemampuan bahasa anak tumbuh dengan berkembang pesat selama masa prasekolah. Perkembangan bahasa untuk anak usia dini meliputi 4 perkembangan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perkembangan tersebut harus dilakukan seimbang agar memperoleh perkembangan yang optimal. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak untuk sepenuhnya mengelola dan mengekspresikan emosi, baik positif maupun negatif. Anak-anak juga dapat belajar secara aktif dengan berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitar mereka, dan menjelajahi lingkungan mereka. Ciri-ciri perkembangan secara umum yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik, yaitu perubahan berat badan dan organ-organ tubuh. Dan aspek psikis itu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas. Yang ketiga, diperoleh tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik atau pergantian gigi dan karakter seks usia remaja. Dan tanda-tanda psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis. Tugas perkembangan anak usia dini. Yang pertama, belajar berjalan. Orang tua akan melakukan stimulus untuk anak belajar berjalan seperti melatih menetah, memberikan mainan dorongan, kursi, atau sarana lainnya. Yang kedua, belajar mengendalikan gerakan badan. Belajar bergerak, anak usia dini harus selalu orang tua awasi dan adanya contoh yang baik untuk anak tiru dengan baik. Kadang tugas belajar anak bergerak ini masih belum dapat mengetahui resiko dengan gerakan badan yang berlebih. Yang ketiga, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Peran orang tua kepada anak juga dapat menjadi contoh teladan bagi anak untuk melaksanakan tugas perkembangannya. Jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan pola perkembangan sehingga orang tua dapat mengarahkannya dengan baik.
Yang keempat, memperoleh stabilitas fisiologis. Perkembangan fisiologis pada anak menjadi perkembangan yang dapat terlihat setiap saat. Fisiologis anak dengan adanya kemampuan yang kompleks terhadap kinerja organ dan anggota tubuh anak akan membantu berkembang dengan mudah. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik. Kenyataan fisik dan sosial dapat mempengaruhi interaksinya dalam pergaulan di lingkungan bermain. Dorongan sosial lingkungan juga dapat membantu untuk dapat mengembangkan kemampuan fisiknya meskipun terdapat keterbatasan. Yang keenam, belajar makan makanan padat. Belajar makan makanan padat menjadikan sebuah pelajaran bagi anak yang sangat penting. Adanya perkembangan yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi sesuai dengan usia. Selanjutnya, belajar membedakan yang benar dan yang salah. Kemampuan untuk membedakan ini belum sampai pada kemampuan memutuskan, sehingga membedakan benar dan salah dapat anak laksanakan dengan bantuan orang tuanya. Break it down, bring it back.